Hai, jumpa lagi bersama saya, Sela. Saya seorang dietitian. Jadi, kapan hari ada yang bertanya di kolom komentar, Kak, kalau cara menghitung daily value kok bisa jadi persen gimana ya? Nah, ini saya jelaskan. Jadi, di sini contohnya ada produk kemasan susu. Di sini kita lihat informasi nilai gizi. Nah, di bagian paling kanan itu ada yang namanya persen AKG atau kita sebut juga persen daily values. Jadi ada angka diikuti tanda persen. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Nah, kalau kita bicara soal persen AKG, tentunya tidak lepas dari pernyataan yang ada di bagian bawah informasi nilai gizi. Pernyataan yang menyebutkan bahwa persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi persen AKG ini dalam kemasan ini mengacu pada kebutuhan energi 2150 kilokalori. Nah, dari mana dapat angka 2150? Tentunya ada aturannya. Nah, ini dia aturannya. Kita mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang acuan label gizi. Jadi, acuan label gizi ini adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk pangan. Di aturan ini sudah dibeda-bedakan menurut peruntukannya, ada untuk umum dan untuk kelompok khusus. Kelompok khusus ini apa aja? Ada untuk usia 0 sampai 6 bulan, ada usia 7 sampai 11 bulan, lalu usia 1 sampai 3 tahun, untuk ibu hamil dan untuk ibu menyusui. Jadi angka acuannya nanti beda-beda sesuai kelompoknya. Nah, kalau untuk produk yang tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu, misalkan tadi produk susu, nah ini kita pakai acuan yang umum. Jadi acuan khusus ini misalkan produk untuk ibu hamil, misalnya susu hamil, atau produk untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan, susu tertentu. Nah, ini nanti acuannya beda. Tapi kalau susu yang saya contohkan tadi, dia susu untuk dewasa biasa tanpa orang berkebutuhan khusus, jadi acuannya pakai acuan umum. Mungkin ada dari kalian yang bertanya, kok angkanya 2150 untuk kelompok umum, dari mana ini? Nah, tentunya angka ini berdasarkan kebutuhan rata-rata orang dewasa. Jadi, kalau di rata-rata kebutuhan orang dewasa itu sekitar 2150 kilokalori. Makanya di sini dituliskan kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini dia tabelnya, tabel acuan label gizi. Bisa kita lihat di sini sudah ada energi dan zat gizi lain yang memang sudah ditentukan menurut peraturan. Lalu kita bisa lihat juga sudah dibeda-bedakan angkanya sesuai kelompoknya. Nah, karena tadi kita mengacunya produk susunya adalah produk untuk umum, jadi kita lihatnya yang di kolom umum. Bisa kita lihat di situ energinya 2150 kilokalori, sesuai seperti yang tercantum di kemasan susu yang tadi kita lihat. Jadi kita langsung aja ke contohnya di sini ya. Di produk kemasan ini ada informasi nilai gizi dalam satu takaran saji. Ingat, satu takaran saji ya, karena belum tentu satu kemasan. Bisa jadi dalam satu kemasan itu dia jumlah sajian per kemasannya bukan satu, tetapi lebih dari satu. Seperti contohnya di sini, dia jumlah sajian per kemasannya ada 5. Jadi harus diingat, informasi nilai gizi yang tercantum pada produk makanan itu adalah untuk satu takaran saji. Di sini contohnya kita lihat proteinnya. Proteinnya ada 6 gram, persen AKG-nya 10%. Nah, angka 10% ini menghitungnya dari mana? Kita lihat protein 6 gram dibagi, kita lihat acuan label gizi untuk kelompok umum itu nilai protein dalam satu harinya 60 gram. Jadi
persen AKG-nya adalah 6 gram sesuai di kemasan dibagi 60 gram sesuai di acuan label gizi untuk kelompok umum dikalikan 100%. Hasilnya adalah 10%. Genap ya 10%. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa dalam satu takaran saji produk susu ini kita sudah mengasup protein 10% dari kebutuhan kita jika kebutuhan kita adalah 2150 kilokalori. Lalu kita coba lihat contoh lain untuk karbohidrat total. Di sini ada 19 gram, persen AKG-nya 6%. Nah, ini kalau coba kita hitung 19 gram sesuai kemasan dibagi di acuan label gizi untuk umum karbohidrat dalam sehari itu adalah 325. Jika kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah 5%. Jadi tidak genap angkanya. Nah, kalau tidak genap tentunya kita lakukan pembulatan. Jadi 6%. Lalu di sini ada yang menarik. Ada zat gizi yang dia tidak kita ketahui jumlahnya di kemasan ini berapa, hanya kita ketahui persen AKG-nya. Nah, kenapa seperti itu? Tentunya tidak sembarangan mencantumkan informasi nilai gizi. Kita punya aturan pemerintah untuk menuliskan angka-angka yang ada di informasi nilai gizi, komponennya apa saja. Nah, nanti di video lain mungkin kita bisa bahas tersendiri tentang aturan penulisan informasi nilai gizi. Tapi yang jelas ada zat gizi tertentu yang tidak perlu dicantumkan jumlahnya, hanya perlu dicantumkan persen AKG-nya. Contohnya kalsium. Nah, ini kalau kita iseng, kita ingin tahu sebenarnya kalsium di produk kemasan ini ada seberapa banyak sih? Ini bisa kita hitung. Jadi kita cuma tahu di sini kalsiumnya 20% per takaran saji. Jadi cara menghitungnya adalah 20% sesuai kemasan kita kalikan dengan nilai kalsium yang ada di acuan label gizi untuk kelompok umum dalam sehari. Nah, di sini kalsium dalam sehari untuk kelompok umum adalah 1100 mg. Jadi bisa kita ketahui jumlah kalsium di produk ini adalah 20%, kita kalikan 1100 mg sama dengan 220 mg. Jadi dalam satu takaran saji produk susu ini dia mengandung kalsium sebanyak 220 mg. Lalu ada lagi nih yang menarik. Kita lihat ada yang mencantumkan jumlahnya seberapa banyak, tapi tidak dicantumkan persen AKG-nya atau persen daily values-nya. Nah, ini kenapa ini? Kalau kita lihat di acuan label gizi, memang tidak ada yang mengatur mengenai gula dan sukrosa. Jadi di antara energi dan zat gizi yang tercantum di acuan label gizi memang tidak ada gula dan sukrosa. Kenapa? Karena memang yang namanya gula dan sukrosa ini sudah tercakup di karbohidrat total. Jadi nice to know aja, karbohidrat itu dia ada dua macam. Ada karbohidrat kompleks, ada karbohidrat sederhana. Nah, karbohidrat sederhana ini yang umum kita sebut sebagai gula. Nah, gula sederhana atau karbohidrat sederhana ini ada bermacam-macam juga. Salah satunya adalah sukrosa. Jadi, gula dan sukrosa ini merupakan jenis dari karbohidrat. Jadi mereka, gula dan sukrosa ini sudah tercakup persen AKG-nya melalui karbohidrat total, sehingga tidak usah dihitung persen AKG-nya. Lagi pula tidak tercantum juga di acuan label gizi. Ya, jadi gitu ya caranya menghitung persen daily values atau persen AKG yang ada di kemasan. Jadi dapatnya dari mana? Ya itu tadi, dari aturan pemerintah mengenai acuan label gizi. Sekian
ilmu yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada yang ingin dibahas atau pengen ditanyakan, monggo silahkan tulis di kolom komentar apa kira-kira yang ingin dibahas. Nanti kapan-kapan saya bahas di video yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.